You like an animal. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Ada teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam hitungan ketiga, teman-teman harus like dan subscribe ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan like dan subscribe-nya ya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marudayanti seperti tertera di channel saya ya. Saya dari program studi Tajwid Biologi Institut Agama Islam Negeri Kendari atau IAIN Kendari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pencernaan. Nah, teman-teman, tiap hari kita makan, tiap hari kita minum. Tahu tidak bagaimana makanan tersebut atau minuman tersebut diolah dalam tubuh kita? Atau bagaimana sistem pencernaan ini bekerja? Nah, makanan yang kita makan dalam bentuk kue, dalam bentuk daging misalnya, itu dapat diserap di dalam tubuh kita. Kemudian, bagaimana sih sistem kerjanya? Sistem kerjanya itu sebenarnya sistem pencernaan ini itu berfungsi sebagai makanan yang tadi kita makan itu akan dipecahkan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil, atau dengan kata lain dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Selanjutnya, bagaimana proses atau mekanisme dari sistem pencernaan ini? Yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita menuju ke proses atau mekanisme sistem pencernaan ya, dimana dimulai dari mulut, lanjut ke esofagus atau kerongkongan, lanjut ke lambung, berikutnya ke usus halus, berikutnya lagi ke usus besar, dan yang terakhir ke anus. Nah, kita menuju ke tahap pertama ya. Di tahap pertama terdapat organ mulut dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Nah, gigi ini terdiri dari 4 macam, yaitu ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyakkan makanan, dan gigi geraham depan dan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu dalam proses penghancuran makanan adalah saliva atau kelenjar ludah. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam mulut terdapat lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Di tahap ini, proses yang terjadi adalah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, ini makanan dari kerongkongan atau esofagus akan dilanjutkan ke dalam lambung, di mana lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri atas 3 bagian, yakni lambung atas atau kardia, ada lambung tengah atau fundus, ada lambung bawah atau pilorus. Di dalam lambung terjadi gerak mengaduk-ngaduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Nah, getah lambung mengandung asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Pada tahap ketiga ini, di tahap lambung itu terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Teman-teman, kita ke tahap selanjutnya ya, di mana terdapat usus halus atau intestinum. Di sini tempat terjadinya proses penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, ada usus 12 jari atau duodenum, ada usus kosong atau jejunum, ada usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan saluran empedu.
Tahap selanjutnya yaitu hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung oleh kantung empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Organ selanjutnya adalah organ pankreas. Nah, organ ini berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin atau untuk mengatur kadar gula kita ya teman-teman. Lalu sisa-sisa makanan tadi akan masuk ke dalam usus besar bersama air dan mineral. Nah, air dan mineral yang masih diperlukan oleh tubuh akan diserap melalui usus besar tadi. Di usus besar juga ada gerakan peristaltik ya. Jadi akan naik dulu dari kolon, di mana ada kolon ascendens, kemudian ke kolon transversum, kemudian ke kolon descendens, kemudian ke rektum. Nah, akhirnya akan dibuang melalui anus. Jadi tempat sistem pencernaan yang terakhir namanya anus atau dubur. Nah, anus ini akan mengeluarkan berupa kotoran atau biasa disebut dengan feses. Ini penjelasan tentang sistem pencernaan atau proses sistem pencernaan ya teman-teman. Oke, baik teman-teman semua. Itu tadi penjelasan singkat tentang mekanisme sistem pencernaan. Apakah sudah bisa dipahami? Oh, insya Allah bisa ya. Jadi, cukup sekian video saya. Buat teman-teman, tinggalkan like pada video saya. Dan jangan lupa di subscribe serta aktifkan tombol notifikasi loncengnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.